Ini adalah hukuman yang hanya diberikan di tentara Jerman. Prajurit yang mencoba melarikan diri akan diikat kakinya dengan rantai berat dan ujung rantai yang lain dipakukan jauh ke dalam sebuah batu besar. Bersamaan dengan itu, ia hanya diberi beberapa peluru dan sedikit ransum, lalu ditinggalkan di sana. Ia mendapat perintah untuk tetap tinggal di belakang dan menahan tentara Soviet. Begitu yang lain bergerak maju, ia mengangkat senapan snipernya dan mulai mengisinya. Namun, saat ia siap membidik, rekan-rekannya sudah menghilang di hutan lebat. Kini tugas terbesarnya adalah membebaskan diri dari rantai itu. Dalam kepanikan, ia mengangkat senapan dan menembak rantai tersebut. Terdengar ledakan dan ia menjerit kesakitan. Rantai itu sangat tebal. Tembakan itu tidak berpengaruh apa-apa. Ia harus memikirkan cara lain. Ia meraba tasnya dan menemukan sebuah kacamata. Saat itu muncul sebuah ide di benaknya. Dengan hati-hati, ia mengeluarkan kedua lensa menggunakan pisau kecil, lalu menempelkannya satu sama lain. Kemudian, ia mematahkan ranting pinus di dekatnya dan mengeluarkan sedikit getah dengan pisau. Getah itu ia kunyah agar lunak, lalu ditempelkan di tepi lensa supaya tertutup rapat. Setelah itu, ia memasang sepotong kayu kecil dan mengisi ruang di antara kedua lensa dengan air. Dengan cara itu, ia membuat sebuah lensa pembesar sederhana. Ia meletakkan sedikit lumut di dekat paku besi dan memusatkan sinar matahari ke arahnya menggunakan lensa tersebut. Tak lama kemudian, lumut itu mulai membara. Ia segera mengumpulkan ranting-ranting kering agar api membesar. Ketika ranting-ranting itu terbakar, ia menuangkan air dingin ke batu yang sudah panas. Perubahan suhu yang mendadak membuat batu itu retak. Ia mencoba menarik paku itu, tetapi paku tersebut bahkan tidak bergerak. Meski begitu, ia tidak menyerah. Ia terus mengulangi cara yang sama. Perlahan-lahan, bagian paku yang lain mulai terlihat. Setelah beberapa waktu, terbentuk lubang besar di batu itu. Tinggal sedikit usaha lagi. Pada siang hari, ia duduk di dekat batu sambil memakan makanan kaleng. Tiba-tiba ia mendengar suara mesin dari kejauhan. Ia segera mengangkat senapan snipernya. Sebuah truk militer Soviet sedang melintas di jalan. Beruntung, mereka tidak melihatnya. Ia sadar bahwa ia tak boleh membuang waktu. Kayu-kayu keringnya hampir habis. Jika tidak segera keluar, ia bisa membeku kedinginan. Makanannya pun hanya tersisa sedikit dan air di ember hampir habis. Ini adalah kesempatan terakhirnya. Ia menuangkan sisa air ke atas batu, lalu mengambil alat dan mencoba menggoyangkan batu yang retak itu. Namun, paku masih tetap tertancap kuat. Ia mengeluarkan bubuk mesiu dari peluru-peluru yang tersisa, memasukkannya ke dalam kaleng logam, lalu meletakkannya di dalam lubang dan menutupnya dengan batu, serta menaruh lumut yang membara di atasnya. Ia segera bersembunyi di balik batu besar. Ledakan dahsyat terdengar dan asap putih mengepul. Ia berlari untuk melihat hasilnya, tetapi paku itu tetap tidak tercabut. Dengan marah, ia menendangnya 2 kali, namun paku itu tidak bergeming sedikit pun. Ia mengaitkan tali senapan ke batu yang jauh, mengangkat batu dengan kedua tangan, dan menghantamkannya ke paku itu. Hari mulai gelap, malam pun tiba, dan ia terus menghantam tanpa henti. Tangannya sudah melepuh. Akhirnya, ia mengumpulkan seluruh tenaganya. Paku itu mulai sedikit longgar. Dengan sekuat tenaga, ia menariknya dan melemparkannya keluar. Akhirnya, ia pun bebas.